Pusaka Park menjadi titik awal penelusuran kegiatan geourban edisi Nagreg kali ini. Tempat pengelolaan ternak kambing milik Kang Rizky ini berada di daerah Parakan Muncang. Posisi teh ayeuna urang di dieu nya. Gitu ya. Nah, ini adalah segmen disebut teh adalah Cicalengka teh, segmen Cicalengka Nagreg. Inilah peta secara keseluruhan, kemudian di sini terlihat bahwa ternyata elevasinya berbeda. Ini adalah Danau Bandung, jadi mulai ketemu dengan daerah Rancaekek ya. Dari mulai Cibiru kemudian ketemu Rancaekek, inilah terendah sampai nanti ketemu Bojong Soang, Ciparai segala macam. Paras airnya itu sudah diketahui adalah sekitar 725 meter di atas permukaan laut. Paras air tertinggi ya, karena fluktuatif kan, terjadi namanya penurunan, naik, turun, dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari paras, dari kajian Holland, itu ketemu sekitar 725 meter di atas permukaan laut. Nah kemudian kalau misalnya kita bergerak lagi dari arah Rancaekek, ketemu nanti ada tinggian, mulai jalan menanjak sampai ke Cicalengka, kemudian nanti ketemu dengan di daerah sekitar Nyalindung. Dari situ dia turun. Nah ini membentuk cekungan, dibatasi oleh bagian terakhir Nagreg, yaitu persis di jalur rel kereta api. Jadi ini cekungan di atas ketinggian 850. Jadi ada perbedaan hampir 150 ya antara paras air Danau Bandung Purba dengan cekungan Cicalengka Nagreg. Nah ini objek kita itu akan mencari lokasi yang kira-kira dulu pernah dilaporkan bahwa ini adalah membentuk sebuah subsistem danau yang berbeda dengan Danau Bandung Purba. Nah jadi kalau dilihat dari peta, ini saya punya peta Belanda tahun 1905. Jadi segmennya itu ini, jadi mulai kalau dilihat dari gambar yang seperti batu bata ini disusun, ini menandakan bahwa ini adalah aluvial atau ditempati oleh sawah. Kemudian di dataran, dan ini dianggap sebagai cekungan. Jadi kalau misalnya dari arah Bandung nanti ketemu jalur yang baru ya, jalur lingkar Nagreg. Nah, kemudian paling gampang itu melihat batas pertemuan antara jalur kereta api yang datang dari Bandung ketemu sampai ke Nagreg, kemudian dia melintasi jalan raya Nagreg, dan kemudian dilanjutkan sampai ketemu ke arah Garut, ke arah sana. Nah ini perlintasan kereta api ini sebenarnya daerah Nagreg, dan ini dari mulai batas pintu rel ditarik ke arah barat, ya itu adalah kita ketemu dengan antara satu cekungan, namanya cekungan Cicalengka Nagreg. Jadi ini yang ditafsir sebagai danau yang elevasinya lebih tinggi daripada Danau Bandung Purba. Kita cek di mana buktinya. Kemudian kedua itu kalau lihat lagi ada satu lingkaran seperti ini, lingkaran besar. Ini adalah sistem vulkanik yang dianggap sebagai sistem kaldera. Kalderanya Gunung Kendang ini. Ternyata Gunung Kendang tidak sendiri, ada Gunung Batu, Sangganjung, ya, Pakuwon, kemudian di sini juga ketemu dengan gunung-gunung yang lain. Nah ini produknya apa? Adalah produknya obsidian. Jadi batuan obsidian ini, sumber batuan obsidian ini kemudian dibawa melalui dataran tinggi ini sampai ketemu di daerah Tahura, daerah Bandung bagian utara. Sumbernya dari sini. Sumbernya adalah batu obsidian. Kita cek nih batu obsidiannya masih ada atau tidak ada. Nah kemudian berikutnya kita akan berkunjung ke suatu lokasi yang ini yang berkaitan dengan peradaban terakhir masa kolonial. Ternyata celah ini sangat penting untuk sistem strategi militer karena ini jalur yang menghubungkan antara cekungan Bandung atau kota Bandung dengan bagian timur. Diapit oleh celah celahnya itu adalah Gunung Batu, Gunung Kendang, kemudian dengan Pasir Karamat. Kalau kita tarik lagi ke arah sana adalah Mandalawangi, dan inilah celah ini yang dimanfaatkan sebagai jalur masuk dari arah timur, khususnya mulai dari Tasikmalaya dan Garut, kemudian masuk ke kota Bandung. Nah celah ini kemudian dimanfaatkan sebagai titik strategi militer, makanya di sini ada ketemu sebuah bunker. Jadi kita cek juga bunker di sini. Setelah pemaparan lokasi mana saja yang akan kita tuju, penelusuran pun dimulai. Sekarang kita akan motoran menyusuri jejak-jejak zaman dahulu kala.
kita berangkat menuju sisa bangunan pabrik pengolahan minyak sereh di sekitar Nyalindung, Nagreg. Menurut keterangan warga, sudah beroperasi sejak masa kolonial, diperkirakan sekitar tahun 1920-an. Minyak sereh yang diusahakan adalah minyak atsiri, hasil dari ekstrak tanaman sereh dengan metode destilasi uap. Jadi inilah bagian kompleks yang namanya pabrik sereh yang ada di daerah Nyalindung. Jadi sudah ada di sejak zaman kolonial. Jadi bisa jadi bahwa ini mulai hilang ya dari kegiatan produksi itu menjelang ke pada tahun 60-65 nah ketika gejolak politik yang sudah mulai berlangsung. Akibat ada perebutan lahan. Jadi tadinya produksi mulai berjalan, ada perebutan lahan tahun 65 karena ada peristiwa politik ya di Indonesia saat itu. Nah, kemudian si pengelola ini sendiri sudah tidak lagi melanjutkan, ada bisa jadi karena konflik tadi. Jadi di daerah Nyalindung, di belakang saya adalah Surabong Asap. Jadi sisa dari kejayaannya pabrik sereh yang ada di sekitar Nyalindung. Dan ini pabriknya, inilah salah satu pengolahnya di sini. Nah kemudian perkebunnya ini luas sampai ke arah Sumedang, menjelang ke arah Cenangrang, daerah Nyalindung, Nagreg. Surabong Asap ini tingginya sekitar 15 meter yang disusun oleh batu bata merah. Kemudian di sebelah utaranya masih bisa dilihat beberapa bekas struktur fondasi bangunan dan juga terlihat bak-bak penampung air yang diperkirakan bak tersebut menampung air yang datang dari arah utara, digunakan sebagai tempat pembersihan dan pencucian batang sereh. Adalah bagian dari sistem pengairan. Jadi pasti membutuhkan air yang banyak. Dan kemudian barangkali kalau zaman Belanda pasti butuh energi juga. Jadi kalau kita lihat ke arah mana tuh arah di belakang sana itu ya, itu barangkali ada sumber mata air ataupun sungai yang untuk bisa menggerakkan turbin untuk kebutuhan listrik. Ini juga masih batas dari tapi ini dari batas juga. Antara 15 dan 20. Tadinya Ursone ya. Ursone, 15 dan 20 udah pasti kita mau ukuran sentina. Bukan, karena kan di rumah aku kan rumah Belanda. Dan batanya lebih panjang segini, udah pasti. Itu bata utuh kelihatan di situ di samping. Ini warna kuning. Tapi Kuning. bahasa nama buat Iya. rumah ibu. Kuning. Dan kalau misalnya mau tegel zaman dulu yang masih ada di kota Bandung di jalan yang sebelah Eger teh yang nembus ke Merdeka, Tera. Oh, jalan tengah. Ya itu ada pabrik tegel zaman dulu, tinggal satu-satunya. Masih ada pabrik? Ada, Masih produksi? masih. 20 cm. kamu lagi itu nah? 15. Enggak sama 20, pasti kontak sama 20. Tuh. Bade magalu sabraha
Meter ibu. Peryogi kan lo naon. Di sertifikat langsung. Dari pabrik kita geser lagi. Tujuan selanjutnya kami pergi menuju stasiun Nagreg. Titik stasiun tertinggi di antara stasiun Cicalengka yaitu 689 mdpl dan sebelah timurnya stasiun Lebak Jero 818 mdpl. Arah stasiun Nagreg. Ke sana mundur. Ke sana naik relnya. Jadi pada saat ini saya berada di posisi haltenya Nagreg, ini posisi terakhir yang membatasi antara Bandung dengan bagian timur ke arah Tasik dan ini ya ke arah Cilacap. Jadi jalurnya kalau dilihat dari elevasi atau ketinggian rel ini sekitar berapa sih? Mungkin 824 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau tadi kita bicara tentang paras Danau Bandung Purba itu di sekitar 725, kalau di sini lebih tinggi lagi. Ya, kemudian kalau lihat ke arah sana itu terlihat ada 3 orang wanita yang satu berwarna hijau. Apa yang ngeditnya ya, Nah kalau kita melihat ke arah sana, kalau kita perhatikan si jalur kereta apinya itu dari sini 825 kemudian mulai naik lagi ada elevation gain barangkali di sekitar 20 atau 30 meter. Kemudian nanti di ujung sana ketemu lagi dengan Sasak City East. Jadi itu sudah ada kenaikan lagi. Jadi menandakan bahwa posisi dari Bandung elevation gain-nya bisa jadi antara 200 sampai 250 meter permukaan laut. Elevation gain-nya berbeda. Kemudian bisa jadi bahwa inilah posisi paling tinggi halte setelah halte Cikajang. Iya Nagreg. Jadi ini lurusnya sama ya, persis ya. Naik ketinggian di Murin. Ini Nagreg, ini berarti Gunung Batu, Gunung Kendan, sama pasir Sangganganjung. Seberangnya itu Gunung Karamat. Nah, jadi dari sini ini telah bisa jadi titik tinggi. Kalau dicek dari elevasi tadi adalah ketinggiannya 848. Jadi bisa jadi bahwa halte inilah halte tinggi ya di daerah Priangan bagian timur. Kemudian setelah itu dia menanjak, dia naik lagi menuju puncak sekitar Pamucatan. Dari Pamucatan kemudian dia akan turun melalui celah sempit ini yang dipisahkan oleh Gunung Batu, Gunung Kendang dengan Gunung Keramat ya. Di sini ada Pasir Keramat. Kemudian sini jalan ada Gunung Mandalwangi. Ini adalah jalur yang dibuka. Jadi saat itu sudah berhenti di sini. Kemudian ini menjadi sangat teknikal untuk pembangunan jalur kereta api yang melalui Pasir Keramat, kemudian Pasir City East, dan kemudian ini adalah sungai ya, sebutnya City East.
Setelahnya kami lanjutkan menuju Pasir Keramat yang didapati sebuah bunker berupa struktur bangunan dengan berbagai ukuran. Samput teh tadi ala betina di ala daunna nu beak daunna. Oh ieu mah takokak. Ya takokak ieu mah lain samput. Gunung Kaledong. Ah iya mah mau naon dia pemutaran keren ini dia. Iya, halus. Tok nih lah. Halus ya. Menuju pengarsipan, Pak. Mantap. Seperti ini dekat ya, ini kalau lewat sepintas ini batuannya adalah batuan agak abu ya, nggak ada titik ya. Ya, sudah lapuk. Ini batuan hasil kegiatan gunung api, batuan gunung api. Ini sudah lapuk. Pasti gunungannya Mandala Wangi, Mandala. Kabayang kalian ralianya.
Terdapat 4 struktur bangunan berjajar dari utara hingga selatan yang dibuat dari beton dengan tebal hampir 90-100 cm. Bang. Ningali tadi tuh. Ini katanya ada bangunan yang ditutup ya oleh tanah. Jadi mengatakan bahwa ini adalah sistem pertahanannya itu bukan benteng ya. Kalau benteng kan sesuatu itu dipertahankan bagian luar, kemudian terbuka ya. Nah karena inilah Perang Dunia Kedua, jadi sudah ada teknologi pesawat udara, dan kemudian tentunya strategi militer juga untuk sistem pertahanan harus tertutup dan kemudian tersembunyi. Jadi saya menduga ini kan hutan lebat ya, dan kemudian ini sebagai barangkali tempat penyimpanan gudang mesiu ya, kemudian pos komando dan segala macam ada di sini semua. Dan kemudian yang menariknya itu adalah bagaimana sistem pertahanan ini bekerja. Jadi saya menduga bahwa ini dilengkapi dengan artileri antar gunung. Jadi mereka itu punya sistem kanan ya, yang bisa ditembakkan dari jarak jauh. Kemudian kalau lihat ke arah depan saya ini ke arah selatan itu ada celah sempit yang menghubungkan antara Bandung dan Garut. Nah celah itu yang paling diamankan oleh si pos bunker ini. Ini posisinya itu ada di Desa Ciherang, Pasir Karamat, dan Nagrek. Dan barangkali ini ketika dibuat itu digali dulu, ada cekungan, kemudian dibikin beton di dalamnya struktur, baru ditutup lagi oleh tanah. Tujuannya adalah agar si posisi bunker tersembunyi. Dan diperkirakan bunker ini merupakan sistem pertahanan militer di sebelah timur Bandung, memanfaatkan tinggian sebagai titik strategis untuk mengamati pergerakan serangan dari arah timur melalui celah sempit yang diapit oleh Pasir Ciwulung sebelah utara dan Pasir Keramat Citiis di sebelah selatan. Ventilasi menurut banyak masa. Ventilasi ya. Di puncak Pasir Keramat ini pemandangan luas membentang. Ke arah timurnya dibatasi oleh lembah Pasir Citiis yang dilintasi oleh jalur kereta api sepanjang kurang lebih 200 meter menghubungkan Nagreg ke arah Lebak Jero. Jadi kan setelah Perang Dunia Pertama, kan dunia tidak menentu, Jerman terpuruk kan gitunya, kemudian bangkit lagi. Iya, setelah Perang Nah, Dunia ketika bangkit itu teh geopolitik teh nggak mulai nempo bakal kejadian Perang Dunia Kedua. Kejadian kan Perang Dunia Kedua meletus. Nah, termasuk negara poros itu di antara Jepang dan Italia. Jepang untuk menguasai Asia. Belanda menguasai Indonesia sudah tahu, pasti Jepang datang ke dia. Perang Asia Pasifik berakhir 19 Agustus. Saacan maghrib, sanggeus maghrib, saacan isya. Perang Dunia Kedua di Asia berakhir 19 Agustus. Sebelumnya Perang Asia Pasifik. Iya,
pondasian heula di pondasian. Selanjutnya kami menuju Desa Kenan. Pernah dilaporkan terjadi gerakan tanah di daerah sini akibat struktur dan keadaan batuan penyusunan belum terkonsolidasi dengan baik, yang menyebabkan kerusakan material bangunan kantor kepala desa. Sekitaran inilah diperkirakan merupakan sisa dari subdanau yang terbentuk sebelum Danau Bandung Purba, yang kini ditempati sawah-sawah. Jadi ini lokasi hasil kegiatan gerakan tanah atau longsor yang terjadi tanggal 18 Mei 2025. Ini akibat lereng Gunung Batu ini tidak ditata dengan segala rupa, tetapi diambil di bagian bawahnya sehingga kestabilan lereng itu terganggu. Nah, akibat curah hujan tinggi, akhirnya terjadi adalah ada air yang menyusup, kemudian sebagai bidang gelincir, kemudian terjadi namanya gerakan tanah atau longsor. Jadi ini kantor desa hilang ya, terus sudah termasuk properti dan segala macam. Jadi dipindahkan dari sini. Jadi bagian ujung sana itu tadinya itu kan miring begininya, miring gini nih, miring gini ya. Nanti berapa sih? Kan 40 ini kan Gunung Batu ya, asal miring begini nih. Karena di sini dipangkas, dipapas gitu ya. Ya runtuh. Jadi ini kehilangan beban kan, jadi gini kan. Akhirnya kehilangan beban jadi begini kan. Ya. Tadinya begini jadi begini. Akhirnya karena di sini air menyusup, ini jadi bidang gelincir, ini Ya. yang longsor. Nah ini di belakang saya ini adalah cekungan yang diperkirakan itu dulu ada terbentuk danau di atas ketinggian sekitar 840 atau 850 ya. Jadi ketinggiannya. Nah ini diapit oleh dua gunung, Gunung Sarewen, kemudian nanti Gunung Batu, lagi dengan gunung yang berbeda. Nah kemudian si cekungan ini terbentuk di antara gunung, sebutnya Intermountain Basin. Ada cekungan terumum. Nah ketinggiannya itu di atas 850 dibandingkan Danau Bandung Purba yang ketinggian 725. Jadi kalau ini lebih tinggi dan kemudian terbentuk cekungan dan kemudian diduga bahwa inilah dulunya ada sebuah danau. Akibat danau terbentuk, kemudian terbentuk kembali, terbentuk juga Danau Bandung yang ada di bagian bawah. Jadi kembali seperti itu.
kami lanjutkan menuju arah Kenan yang terdapat banyak batuan obsidian. Iya. Gimana? Ya, saya tes ngarit di kebon. Trial atuh, trial. Aduh. Nunggu kamera. Lihat guys, efek guys, efek. Nah, efek off-road. Mantap. Jelajah guys. Ini adalah lava dome, dari bagiannya adalah arah Kendan, kemudian sebelah kanannya ini adalah Sanghyang Nganjung. Jadi di tafsir itu sebuah sistem gunung api yang sebutnya La Caldera, dan ini adalah lava dome-nya. Lava dome. Jadi dome-dome yang terbentuk akibat komposisinya lebih asam, kemudian karena produknya adalah hasil lereng lava pada saat itu, kemudian dia membeku di bagian puncak. Dan kemudian sering waktu kadang-kadang ada yang membeku dengan cepat. Bagian atasnya itu adalah autobreksia, kemudian bagian bawahnya itu ada membeku dengan cepat dan berlapis. Itu membentuk mineralisasi, tidak terbentuk mineral, kemudian sebutnya adalah batuan obsidian. Jadi sekitar inilah batu-batuan obsidian itu melimpah termasuk belakang.
adalah beberapa lokasi yang kami telusuri sekitaran Nagreg. Begitu banyak kisah sejarah di bumi kita yang mungkin bisa kita pelajari. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya bersama Geo Urban. Mungkin itu saja perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Perjalanan yang seru.